Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya, pensiunan mekanik tambang. Jadi kali ini nama saya rubah menjadi pensiunan karena sudah nggak bekerja lagi di tambang ya. Untuk kali ini saya akan membahas sedikit masalah tentang PC 400 ya, PC kecil, PC 400, 300 ataupun 200 ya. Pastinya semua tidak asing dengan trouble attachment stroke atau unit tidak bisa bergerak sama sekali ya. Hal tersebut sangat berisiko ya atau berbahaya saat operasional ya. Tiba-tiba saat loading bomnya belum naik, tiba-tiba truk sudah mundur, bisa-bisa terjadi eksiden silinder bengkok ataupun yang lain. Maka dari itu kita harus action cepat ya, harus cepat-cepat kita perbaiki karena resiko sangat berbahaya dan sayang mas kalau gara-gara stuck kita nggak selesaikan masalahnya. Memperbaiki hal tersebut kita cuma perlu o-ring ya, untuk penggantian o-ring hose, siapkan drum dan terpal agar tidak terjadi kontaminasi dengan tanah ya. Kemudian kita cuma perlu bongkar pompa bagian belakang itu untuk PC 400 karena SPR itu berada pada kontrol valve bagian bawah yang disuplai dari pompa belakang PC 400. Itu untuk PC 400. Yang untuk PC yang lain 300 ataupun 200 itu menyesuaikan. Kalau setahu saya yang PC 200 itu bagian depan ya, kalau PC 200. Jadi yang perlu dibongkar untuk PC 200 pompa bagian depan. Kali ini saya cukup membahas yang PC 400 ya, karena itu sering terjadi. Jadi kita perlu bongkar pompa bagian belakang ya, seperti biasanya kita lakukan hal-hal yang menurut kita sangat safety ya. Kita siapkan peralatan yang standar, drum, terpal dan lain-lain ya, kunci-kunci yang standar. Dan jangan lupa bel ataupun tali untuk membantu pengangkatan pompa belakang ya. Ya lumayan berat, biarpun sekitar 30 kilo atau 40 kilo, tapi lumayan kalau kejatuhan. Dan jangan lupa posisikan unit agak mereng sedikit ya, mereng ke kiri sedikit, agak swing agar kita enak pijakan di track ya, pijakan di track. Atau kalau perlu kita siapkan anak tangga untuk pijakan kita agar kita bisa bekerja dengan aman. Unit stroke pada PC 400 itu disebabkan karena kaosan komponen di dalam pompa ya, terutama pompa bagian belakang, karena yang menyuplai SPR atau SRV sehingga tidak bisa menyuplai pressure atau tekanan saat pompa dalam kondisi minimum. Jadi kita tetap harus bongkar pompa. Kalaupun di setting juga ujungnya acak-acakan ya, acak-acakan nggak sesuai, jadi setting sana setting sini nggak ketemu. Mendingan kita bongkar pompa. Dan komponen yang aus itu adalah biasa kita sebut slider. Jadi slider itu yang menghubungkan antara servo dengan exhaust plate ya. Jadi yang merubah gerak servo kanan kiri menjadi mereng ya, kemiringan pada exhaust plate
geraknya shower plate itu namanya slider. Bentuknya kotak persegi panjang, tebal sekitar 1 cm ya, dan ada lubang bulat yang ngikat di servo, ngikat di shower plate ya. Jadi dia aus yang nempel di servonya. Kalau kita belum ada komponen dari UT ya, ataupun dari Komatsu, kita bisa balik dulu untuk sementara waktu ya. Kalau saat operasi 24 jam atau 20 jam sehari ya, itu bisa bertahan sekitar 3 bulan masih bisa saat kita balik komponen tersebut ya. Jadi keausannya biar nggak kontak langsung dengan servonya, bisa kita balik. Dan untuk spare partnya saat penggantian komponen bisa sekalian order untuk slider sama o-ring yang diperlukan. Jangan lupa setelah pengerjaan pembalikan ya, dibaliknya slider atau penggantian slider, jangan lupa pasang komponen sesuai pada tempatnya dengan tok yang sesuai. Terutama jangan lupa bleeding saat sebelum running unit ya, agar pompa kita tetap aman dan tidak ada kerusakan yang berkelanjutan. Terima kasih, semangat pagi buat